Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan membacakan kembali peringkat 20 besar penjualan mobil di Indonesia periode bulan Juni 2024. Data ini adalah data wholesales yang saya peroleh dari Gaikindo. Oke, langsung saja, inilah peringkat 20 besar tidak termasuk pickup ringan. Kita mulai dari peringkat 20, diisi oleh Suzuki XL7 dengan wholesale sebanyak 967 unit. Suzuki XL7 mengalami penurunan 10 peringkat apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu dari peringkat 10 turun ke peringkat 20. Secara wholesale juga mengalami penurunan sebanyak 392 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke peringkat 19, diisi oleh Daihatsu Ayla dengan wholesale sebanyak 998 unit. Daihatsu Ayla di bulan Juni 2024 mengalami penurunan 5 peringkat, yaitu dari peringkat 14 turun ke peringkat 19. Secara wholesale juga ada penurunan, yaitu sebanyak 222 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 18, diisi oleh Pajero Sport dengan wholesale sebanyak 1007 unit. Pajero Sport di bulan Juni mengalami penurunan 1 peringkat, yaitu dari peringkat 17 turun ke peringkat 18. Secara wholesale juga terdapat penurunan sebanyak 124 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 17, diisi oleh Daihatsu Terios dengan wholesale sebanyak 1132 unit. Daihatsu Terios mengalami penurunan 5 peringkat di bulan ini Mas Bro, yaitu dari peringkat 12 turun ke peringkat 17. Dan secara wholesale juga terdapat penurunan sebanyak 172 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke peringkat 16, diisi oleh Xpander Cross dengan wholesale sebanyak 1191 unit. Mitsubishi Xpander Cross mengalami penurunan 5 peringkat di bulan ini, yaitu dari peringkat 11 turun ke peringkat 16. Secara wholesale juga terdapat penurunan, yaitu sebanyak 131 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke peringkat 15, diisi oleh Toyota Rise dengan wholesale sebanyak 1262 unit. Toyota Rise di bulan ini mengalami kenaikan 1 peringkat, yaitu dari peringkat 16 naik ke peringkat 15. Secara wholesale juga ada sedikit kenaikan sebanyak 50 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 14, diisi oleh Honda HR-V, sang compact SUV sakti ya. Sudah beberapa kompetitor mencoba masuk, tetapi masih belum bisa mengalahkan dominasi Honda HR-V. Honda HR-V di bulan Juni 2024 memperoleh wholesale sebanyak 1342 unit. Bahkan di bulan ini mengalami kenaikan 1 peringkat ya, yaitu dari peringkat 15 naik ke peringkat 14. Secara wholesale juga ada kenaikan sebanyak 126 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke peringkat 13, diisi oleh Toyota Fortuner dengan wholesale sebanyak 1528 unit. Toyota Fortuner secara peringkat tidak mengalami pergerakan Mas Bro, yaitu tetap di peringkat 13, tetapi secara wholesale ada kenaikan sebanyak 305 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya ke peringkat 12, diisi oleh Toyota Veloz dengan wholesale sebanyak 1534 unit. Toyota Veloz di bulan ini mengalami kenaikan 8 peringkat, yaitu dari peringkat 20 naik ke peringkat 12. Secara wholesale juga ada kenaikan sebanyak 548 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 11, diisi oleh Mitsubishi Xpander dengan wholesale sebanyak 1868 unit. Mitsubishi Xpander di bulan ini mengalami penurunan 4 peringkat, yaitu dari peringkat 7 turun ke peringkat 11. Secara wholesale juga terdapat penurunan, yaitu sebanyak 111 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke 10 besar. Peringkat 10 diisi oleh Toyota Hilux dengan wholesale sebanyak 1911 unit. Toyota Hilux merupakan pendatang baru di kursi 20 besar, karena di bulan sebelumnya dia sempat ketendang keluar dari 20 besar. Akhirnya di bulan Juni 2024 ini dia berhasil masuk lagi di kursi 20 besar dan langsung menduduki peringkat 10. Secara wholesale juga terdapat kenaikan yang cukup banyak apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu naik sebanyak 1051 unit.
Selanjutnya kita masuk ke peringkat 9, diisi oleh Daihatsu Grand Max dengan wholesale sebanyak 2.186 unit. Secara peringkat, Grand Max tidak mengalami pergerakan apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu tetap di peringkat 9. Tetapi secara wholesale ada sedikit kenaikan sebanyak 558 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 8, diisi oleh Toyota Agya dengan wholesale sebanyak 2.302 unit. Toyota Agya secara peringkat juga tidak mengalami pergerakan, yaitu tetap di peringkat 8 apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tetapi secara wholesale ada kenaikan sebanyak 631 unit. Selanjutnya kita masuk ke peringkat 7, diisi oleh Toyota Innova Reborn dengan wholesale sebanyak 2.489 unit. Kalau bulan sebelumnya Innova Reborn masih kita satukan dengan Innova Zenix ya, tapi di bulan ini kita coba pisahkan dan ternyata Innova Reborn sendiri menempati posisi 7. Tapi secara wholesale apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ternyata di bulan Juni ini Innova Reborn mengalami penurunan wholesale sebanyak 535 unit. Selanjutnya kita masuk ke peringkat 6, diisi oleh Toyota Rush dengan wholesale sebanyak 2.568 unit. Toyota Rush secara peringkat tidak mengalami pergerakan, yaitu tetap di peringkat 6. Tetapi secara wholesale ada kenaikan sebanyak 132 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke 5 besar Mas Bro. Nomor 5 diisi oleh Toyota Calya dengan wholesale sebanyak 2.902 unit. Toyota Calya secara peringkat juga tidak mengalami pergerakan, yaitu tetap di peringkat 5. Tetapi secara wholesale Toyota Calya di bulan ini ada sedikit penurunan, yaitu sebanyak 226 unit. Kita masuk ke peringkat 4, diisi oleh Innova Zenix dengan wholesale sebanyak 2.903 unit. Nah, ini yang bulan lalu juga kita satukan dengan Innova Reborn ya. Ternyata kalau kita pisahkan, si Innova Zenix sendiri masih menempati posisi keempat. Secara wholesale di bulan ini Innova Zenix ada kenaikan juga sebanyak 546 unit. Kita masuk ke peringkat 3, diisi oleh Honda Brio dengan wholesale sebanyak 4.350 unit. Honda Brio di bulan ini mengalami kenaikan satu peringkat, yaitu dari peringkat 4 naik ke peringkat 3. Secara wholesale juga mengalami kenaikan sebanyak 767 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke runner up. Siapa coba? Nomor 2 nih. Ya, bisa ditebak lah ya. Nomor 2 adalah Toyota Avanza dengan wholesale sebanyak 4.501 unit. Toyota Avanza di bulan ini juga mengalami kenaikan satu peringkat, yaitu dari peringkat 3 naik ke peringkat 2. Tetapi secara wholesale ada sedikit penurunan, yaitu sebanyak 256 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke peringkat 1. Siapa coba yang biasanya muncul tapi saat ini belum muncul? Ya, bisa ditebak lah ya. Nomor 1 adalah Daihatsu Sigra, sang juara bertahan dengan wholesale sebanyak 5.204 unit. Ya, sesuai dengan predikatnya sang juara bertahan, artinya Daihatsu Sigra ini sudah beberapa bulan bertahan di peringkat 1, tidak mengalami pergerakan. Tetapi di bulan ini ada sedikit penurunan wholesale, yaitu sebanyak 241 unit. Luar biasa untuk mobil-mobil yang memang sudah masuk di 20 besar ya. Mulai dari Daihatsu Sigra, Avanza, Brio, Innova, bahkan Innova apabila kita pisahkan antara Zenix dan Reborn, dia tetap masuk di 10 besar. Bahkan tadi yang Zenix peringkat 4 ya, luar biasa. Semuanya luar biasa yang masuk di 20 besar. Pastinya melalui sebuah proses yang tidak main-main ya. Melalui proses yang benar-benar belajar dari keinginan customer dan harga yang bersaing. Oke, seperti biasa, selain peringkat 20 besar, saya juga akan menyampaikan ada beberapa unit yang di bulan sebelumnya masuk 20 besar, tetapi di bulan ini harus ketendang. Harus keluar dari 20 besar. Kira-kira unit apa aja? Kita buka Mas Bro. Oke, inilah mobil yang harus keluar dari peringkat 20 besar di bulan Juni 2024. Yang pertama adalah Honda BRV. Di bulan sebelumnya dia peringkat 19, di bulan ini harus rela lengser dari kursi 20 besar. Unit yang kedua adalah Honda WRV. Wah, dua Honda ini harus ketendang nih.
Peringkat sebelumnya peringkat 18, di bulan ini juga harus keluar dari peringkat 20 besar. Itu tadi Mas Bro, penyampaian dari saya. Apa yang saya sampaikan berdasarkan data yang saya peroleh. Tentunya tidak bermaksud berpihak atau menjatuhkan salah satu merek. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan dari penyampaian saya, berarti itu sesuatu yang tidak disengaja. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.